Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rewi Santi dengan NIM 2103020016. Di sini saya akan menjelaskan menu toolbar mailing. Yang pertama ada envelopes. Itu berfungsi untuk mengatur format surat seperti alamat pengirim, penerima, dan ukuran surat. Lalu ada label. Label itu berfungsi untuk menambah dan mengolah label dalam pos surat. Lalu ada start mail merge. Berfungsi untuk membuat surat secara massal dengan banyak penerima menggunakan data berasal dari file Excel nih. Lalu ada select recipient digunakan untuk menambah penerima surat. Lalu edit recipient list untuk menghapus penerima surat. Lalu ada highlight merge field untuk menandai alamat pengirim dan penerima. Address block untuk menambahkan blok alamat penerima. Dan greeting line itu menambahkan kata salam pembuka dalam surat seperti yang terhormat, selamat siang, selamat pagi. Lalu ada insert merge field untuk menyisipkan informasi tambahan penerima surat seperti nama, nomor telepon, nama depan, nama belakang, kode pos, alamat. Lalu ada rules itu untuk memberikan keputusan tidak lanjut dari surat tersebut. Lalu ada match field untuk mencocokkan identitas penerima agar tidak terjadi kesalahan. Update label untuk memperbarui label surat yang terakhir kali diubah. Lalu ada preview result itu dalam menu ini untuk memeriksa surat. Jadi dicek kembali suratnya. Lalu ada previous result itu meninjau isi surat seperti daftar penerima, pengirim, dan lain-lain. The find recipient itu digunakan untuk mencari penerima atau penulis surat tersebut. Check for errors untuk memeriksa kesalahan input dalam alamat, nama, kata secara otomatis. Lalu ada finish and merge itu untuk mengakhiri pembuatan surat tersebut. Lanjut kita ke menu review. Di sini ada menu review. Yang pertama ada spelling and grammar ya. Pertama ada spelling and grammar berfungsi untuk membantu ejaan huruf atau kata. Terus thesaurus untuk menambahkan saran. Untuk menambahkan saran kata, kalimat. Lalu ada word count untuk menambahkan jumlah halaman, paragraf, kata, baris. Read. Ada read loud itu untuk memutar kembali pengejaan. Lalu ada check accessibility. Itu digunakan untuk
mengecek aksesnya ya. Lalu ada translate, itu digunakan untuk merubah kata, language untuk merubah bahasa, terus ada new comment, itu berfungsi untuk menambahkan komentar, lalu delete untuk menghapus, previous untuk navigasi melihat komentar, next untuk melihat komentar selanjutnya, show comment untuk melihat komen dari sebelum-sebelumnya dan untuk selanjutnya. Track change untuk melacak semua perubahan. Jadi kita bisa melihat perubahan apa aja nih yang ada di dokumen kita itu melihatnya di track change. Simple markup atau show markup itu memilih jenis yang di dalam dokumen. Review pen untuk memperlihatkan perbaikan dalam jendela terpisah. Lalu ada accept untuk menerima perubahan baru. Jadi perubahan barunya nanti diterima di ini. Lalu ada reject berfungsi untuk menolak dan previous change untuk menampilkan perubahan. Lalu ada next change berfungsi untuk menampilkan perubahan dokumen atau menerima dan menolak perubahan. Lalu ada compare berfungsi untuk membandingkan atau menggabungkan kedua dokumen. Terus ada block authors untuk memblokir penulis. Lalu ada restrict editing untuk membatasi bagaimana cara mengedit. Terus hide link untuk ini selanjutnya. Lalu kita ke menu toolbar view. Nah, di sini ada read mode. Ya, itu untuk merubah tampilan halaman dokumen. Lalu ada print layout untuk memeriksa dokumen yang terkunci dicetak. Terus ada web layout untuk menampilkan dokumen tampilan halaman web. Lalu ada outline di sini untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman outline. Terus ada draft dalam menampilkan dokumen dalam bentuk draft. Terus ada immersive rider itu untuk memutar kembali ejaan. Lalu ada vertikal mengulir ke atas atau ke bawah untuk berpindah antar halaman. Terus ada side to side melihat seluruh halaman dengan menggeser setiap halaman ke kanan atau ke kiri. Lalu ada show. Ada ruler untuk menampilkan atau menyembunyikan penggaris yang digunakan untuk mengukur atau menyusun objek. Lalu ada guideline untuk menampilkan atau menyembunyikan garis semu seperti kertas berpetak. Navigation pen untuk membuka panel penelusuran. Lalu ada zoom untuk menampilkan kotak dialog zoom. Lalu ada 100% untuk menentukan besarannya untuk tentuin seperti nge-zoom dibesarin atau gitu. One page untuk menampilkan satu dokumen, multi page untuk menampilkan banyak dokumen. Page wide untuk tampilan lebar dokumen. Lalu new window untuk membuka dokumen baru. Write all untuk menampilkan semua dokumen Microsoft Word. Ada split untuk menampilkan dokumen dalam keadaan terbagi menjadi dua agar pengguna dapat melihat perbedaannya. Lalu ada view side by side itu untuk menampilkan kotak dialog. Ada Shane's Hornos itu untuk mengatur pergerakan scrolling mau ke atas. Reset window position untuk mengatur ulang posisi antara dua dokumen kanan kiri.